Halo kawan-kawan pecandu spoiler, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Di video kali ini Mimin akan bahas sebuah alur cerita Donghua yang berjudul War God System I'm Counting on You. Menceritakan seorang remaja biasa bernama Anlin yang mendapatkan kekuatan unik dari seorang praktisi legendaris. Dan juga dia dibawa ke dunia spiritual untuk berlatih di sekolahan terbaik. Tak usah berlama-lama lagi, kita mulai ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Anlin, yang saat itu juga dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Meskipun sang ibu sudah meninggal, Anlin tetap merayakannya bersama ibunya. Anlin pun mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan mendaftar di sekte paling hebat dan menjadi seorang praktisioner. 明天就去本地最牛的门派报道了，以后您儿子就是修行者了。 Tiba-tiba saja ada suara pria misterius datang di depan rumah Anlin. Hal tersebut membuat Anlin mengaktifkan kemampuannya, yaitu mata batin. 竟然不害怕，打开！哟，天生灵眼啊！ Pria misterius itu pun memuji bakat alami yang dimiliki Anlin. Tak lama kemudian suara misterius itu pun menampakkan dirinya yang ternyata dia adalah seorang kakek tua yang bernama Lu Dezhen, yang merupakan pendeta Tao legendaris yang sangat kuat. 好了，不吓唬你了。安林，终于见面了。 我等你太久了。 Dalam sekejap saja Anlin dibawa ke sebuah alam penghubung antara dunia fana dan dunia spiritual. 这哪儿啊？ 这里是凡界和灵界的交界处。 Kakek Lu menjelaskan bahwa dia akan mengirim Anlin ke dunia spiritual untuk berlatih. Maka dari itu kakek Lu memberikan sebuah kekuatan, yaitu War God System. Pengaktifkan kekuatan itu pun dimulai. Setelah kekuatan itu berhasil menyatu dengan Anlin, kakek Lu memberikan sebuah gulungan emas yang merupakan surat rekomendasi untuk masuk ke sekolah seni terbaik di dunia spiritual. Dengan terus terang Anlin mau menerimanya dan ingin sekali masuk ke dunia spiritual. Karena di dunia fana atau dunia manusia tidak ada ikatan apa-apa. Kakek Lu menjelaskan untuk masuk ke dunia spiritual, Anlin harus melewati pintu langit yang ada di sana. Kakek Lu juga menunggu Anlin menjadi orang terkenal di dunia pelatihan sekolah. Misi kakek Lu selesai, dia pun pergi meninggalkan Anlin. Tak lama setelah itu, muncul robot sistem dari saku milik Anlin. Robot itu bertanggung jawab sebagai pembimbing pemula. Dan juga robot itu hanya bisa dilihat oleh majikannya saja. Untuk mengoperasikan sistem ini, Anlin harus berhati-hati saat menggunakannya agar tidak diketahui orang lain. Tak lama kemudian tiba-tiba saja muncul sebuah energi besar di hadapan Anlin. Dengan cepat robot sistem mendeteksi bahwa energi tersebut terdapat seorang ras manusia yang terjebak di saluran transmisi ruang. Segera mungkin Anlin menyelamatkan orang itu dengan arahan robot sistem. Ternyata orang yang terjebak itu adalah seorang perempuan yang cantik dan juga imut. Hal tersebut membuat wajah Anlin menjadi merah tersipu malu. Untuk meningkatkan penampilan majikannya, robot sistem memberikan hadiah berupa pakaian ala kadarnya.
Lalu perempuan itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Xu Xiaolan dan gurunya yang bernama Xu Gaozong. Anlin pun juga memperkenalkan dirinya. 我叫安林，从汉修过来。 Hal itu membuat Xiaolan bertanya-tanya, tanpa guru bagaimana caramu datang kemari. Anlan pun menunjukkan sebuah gulungan emasnya yang membuat Xiaolan terkejut. Xiaolan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Dan mulai hari itu juga mereka berdua akan bersekolah di kelas yang sama. Mereka berdua pun sudah masuk di dunia spiritual. Di sana terdapat tempat pelatihan suci sekolahan seni terbaik Jizhou yang dibangun oleh Aliansi Langit. Banyak orang-orang berdatangan untuk berlatih menjadi seorang praktisi hebat. 九州最高术院由天盟创立，乃灵界第一修仙圣地。 Di hari itu juga pembagian kelas murid baru dilaksanakan. Pembagian kelas menggunakan batu dewa yang merupakan sumber energi dan juga harta berharga sekolahan seni. Pembagian kelas diikuti oleh 10.000 murid baru yang akan dibagi menjadi 100 tingkatan kelas. Satu persatu para murid dites dengan meletakkan tangan ke batu itu untuk melihat hasilnya. Pria yang bernama Wei Jin berhasil masuk ke kelas 1 dengan tingkatan 9 bawah. Hal itu membuat Anlin terkejut karena di tempat ia tinggal tidak banyak yang berada di tingkatan 9. Xiaolan pun menegaskan bahwa tingkatan orang yang berlatih di dunia spiritual lebih banyak daripada di dunia fana. Selanjutnya murid baru yang bernama Su Yan yang ternyata dia membawa gulungan emas yang sama seperti Anlin. Jadi gulungan emas ini atau surat rekomendasi dewa sangatlah langka yang merupakan seorang jenius sesungguhnya. Xuan Yu berhasil masuk ke kelas 1 yang berada di batasan awal menyerap spiritual atas. Dan selanjutnya Xiaolan yang ternyata masuk ke kelas 1 yang berada di tingkatan 9 atas. Yang ditunggu-tunggu tokoh utama kita yang dipanggil. Anlin merasa tidak percaya diri karena dia belum pernah berlatih dan belum mengetahui batasannya. Akan tetapi percaya diri Anlin meningkat setelah menunjukkan gulungan emasnya. Orang-orang yang melihatnya terkejut setelah tahu yang memberikannya adalah Lu Dozhen yang merupakan pendeta Tao legendaris di atas dewa. Pada saat itu juga Pak Ming Yuan yaitu guru numerologi mengatakan bahwa Anlin akan menciptakan sebuah keajaiban yang mengguncang dunia spiritual. Dalam sekejap saja Anlin menjadi idola semua orang. Dengan sangat percaya diri Anlin memulai tes tersebut. Sungguh tak diduga hasil tes milik Anlin sangat buruk, yaitu berada di tingkat 0. Namun anehnya Guru Ming Yuan meloloskan di kelas 1, yang merupakan kelas terbaik. Guru Ming Yuan menjadikan momen ini menjadi momen bersejarah. Semua para murid tidak terima Anlin masuk ke kelas terbaik. Terlebih lagi dengan murid yang bernama Liu Dabao. Dia mendapatkan tingkat 3 bawah namun masuk ke kelas 100. Dari kejadian itu membuat Anlin menjadi musuh semua murid. Orang-orang mengejeknya dengan sebutan pengguna orang dalam. Salah satu murid tidak terima atas pembagian kelas yang tidak adil itu. Dia pun menantang Anlin untuk bertarung. Saat itu juga robot sistem langsung menyuruh Anlin kabur dari tempat itu.
Xiaolan pun menyadari bahwa Anlin tidak bisa mengalahkannya. Dia pun membawa kabur ke asrama sekolah. 别担心，以后我来保护你。 小兰， Anlin yang sudah di dalam asrama mendapatkan notifikasi dari robot sistem bahwa Anlin mendapatkan julukan sebagai pengguna orang dalam terkuat. Untuk itu Anlin meminta ke robot sistem cara untuk membersihkan namanya. Robot sistem mengajari cara pengoperasian sistem dengan menggunakan telepati. 哦，系统声音别人听不到吧？ 听不到，宿主可以使用。 Setelah itu Anlin membuka sebuah halaman yang berisi tugas latihan batasan yang dinamai dengan ala kadarnya. Isi dari tugas itu adalah melakukan push up 10 kali untuk naik ke 1 tingkat. 任务完成。 Tak menyangka hanya push up 10 kali bisa dapat mudahnya menaikkan 1 tingkatan. Kini Anlin berada di tingkat 1 tubuh Tao. Dengan semangat, Anlin push up hingga sampai tingkat 3 tubuh Tao. 任务完成，宿主升至倒置体2段。任务完成，宿主升至3段。 Untuk naik ke tingkat selanjutnya, Anlin harus push up sebanyak 10 miliar. Hal itu membuatnya sangat terkejut. 随便提示提示行吗？ 请问 Robot sistem pun memberikan sebuah saran untuk Anlin agar berlatih dengan Xiaolan. Saran itu pun dilakukannya, namun di saat Anlin sedang berjalan untuk menemui Xiaolan, dia diserang dari belakang oleh orang yang tak dikenal. Dan part pertama pun bersambung. Kita lanjut lagi di part selanjutnya.